mari kita sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Ya. Ini sudah bisa dilihat ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi ini petunjuk penyusunan setiap komponen RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini berdasarkan dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses yang kemarin juga sudah Anda download ya sebelumnya undang-undang ini. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini tentang standar proses. Jadi nanti Anda bisa konfirmasi ke atau Anda lihat juga di perundang-undangan ini apakah komponen-komponen yang ada di petunjuk ini apakah sudah sesuai atau belum gitu. Nah, kita mulai dari sini. Nah, nanti untuk identitas sekolah kemarin belum ya. Nah, nanti Anda buat Anda mulai nyicil ya identitas sekolah. Identitas sekolah itu sekolah, nama sekolahnya apa misalnya SMK apa yang sudah Anda survei itu. Kemudian mata pelajarannya apa gitu ya, mata pelajarannya. Ini nanti ketika Anda sudah survei, maka Anda sudah bisa mengisi nih mapelnya seperti apa. Kelasnya nanti Anda dapatkan kelas berapa ya. Itu. Kemudian materi pokok. Nah, materi pokok dan alokasi waktu ini kan nanti dari Anda dapatkan mapel itu Anda dapat materi pokok yang mana? Dari mapel itu kan nanti ada beberapa bahasan, ada topik pembahasan di mapel itu. Nah, mungkin tidak semua dari materi yang ada di mapel itu Anda handle mungkin ya. Tapi juga bisa semua misalnya kalau satu semester. Tapi dalam satu RPP ini adalah setiap materi pokok nanti ada RPP-nya gitu. Terus kemudian alokasi waktunya berapa jam pertemuan. JP ini adalah jam pertemuan. Nah, nanti karena Anda itu sekarang itu adalah micro teaching, pembelajaran mikro yang nanti juga ada peer teaching ya di akhir dari materi di akhir dari perkuliahan ini. Sebenarnya nanti saya lihat kembali mungkin sudah minggu depan atau beberapa minggu lagi Anda sudah harus peer teaching ya. Peer teaching itu sudah membuat materi, sudah harus nyiapin materi. Jadi ini juga sudah mulai harus dicicil ya. Jika untuk keperluan peer teaching, nanti sesuaikan alokasi waktu peer teaching. Waktu peer teaching itu dialokasikan waktunya 30 menit. Jadi alokasi waktu di sini Anda bisa tulis 30 menit ya, bukan 4 jam, bukan 2 jam pertemuan ya. Itu nanti kalau untuk keperluan peer teaching. Peer teaching itu apa? Peer teaching itu Anda mengajar, simulasi mengajar di mana siswa adalah teman-teman Anda sendiri gitu. Nah, ini nanti Anda harus siapkan ya. Mungkin 2 minggu lagi lah. Karena jumlahnya 10, nanti setiap pertemuan bisa 2 orang begitu atau 3 orang nanti ya, karena nanti akan kita review setiap kali Anda melaksanakan peer teaching itu dan kita benahi. Nah, ini saya harap untuk mapel sudah mulai Anda Anda ambil ya mapelnya apa gitu ya, dicari dari daftar mapel yang ada gitu. Untuk sekolah, oke, sekolah yang terdekat dengan Anda menjadi tujuan nanti Anda PK itu praktek pendidikan. Kalau dulu namanya PPL. Kemudian ya materi pokoknya nanti Anda pilih materi pokok dari mapel itu, nanti kita bahas lebih dalam lagi di sini. Terus kemudian nah di tiap mapel itu nanti ada kompetensi inti ya.
kompetensi inti ini setiap mapel ini sama ya. Anda bisa tuliskan juga bisa tidak ya. Kompetensi inti ini kalau di mapel elektronika itu tidak, artinya bukan berarti tidak penting, bukan. Jadi, tapi ini nanti karena ini tidak kita apa namanya kita ukur ya, karena ini nanti ada mapel ini. Nah, yang penting adalah Anda dan indikator pencapaian kompetensinya gitu. Ini kemarin juga sudah tugas sebelumnya sudah ya. Jadi KD-nya Anda sudah dapatkan, kemudian Anda juga sudah merumuskan apa namanya indikator pencapaian kompetensi. Nah, ketika merumuskan indikator pencapaian kompetensi, nah petunjuknya adalah rumuskan 2 atau lebih indikator pencapaian kompetensi. Ini yang saya sampaikan tadi untuk setiap KD. Ya, setiap KD itu artinya dari KIKD itu satu pasang ya. Setiap KD itu artinya KD 3 sendiri, KD 4 sendiri gitu. Indikator merupakan jabaran dari KD gitu. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk kompetensi dasar pada kompetensi inti KI 3 dan KI 4. Ya. Jadi indikator pencapaian kompetensi ini perilaku yang dapat diukur. Nah, karena dia harus dapat diukur, makanya harus menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Kalau bahasa Inggrisnya dinamakan dengan action verb. Tuh. Perilaku yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI 1 dan KI 2. KI 1 dan KI 2 ini adalah sikap dan kompetensi sikap ya untuk di KI 1 dan KI 2. Halo? Bisa dipahami nih? Iya, Pak. Oke. Saya sambil cek koneksi ya, apakah koneksinya terganggu atau tidak. Kemudian indikator KD dari KI 3 mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan atau metakognitif sesuai tuntutan atau kandungan KD dengan kemampuan kognitif mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan atau mencipta. Nah, ini adalah level dari taksonomi kognitif taksonomi dari Bloom ya. Dari level yang pertama mengingat, kemudian level kedua C1 mengingat, level yang kedua C2 memahami, level yang ketiga C3 menerapkan, level yang keempat menganalisis ya, level yang kelima mengevaluasi, dan yang paling terakhir adalah yang di C6 adalah mencipta. Ini adalah merupakan tingkatan kognitif Bloom yang Anda harus juga jadikan Anda referensi untuk ketika membuat RPP ya, revisi taksonomi Bloom yang revisi 2 seperti itu kemarin. Dan ada ini contohnya ya, contoh dari kata rasional yang ada di taksonomi Bloom, di mana ini ada level C1, C2, C3, C4, C5, C6. Tuh. Kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa kalau kata kerja operasional pada KD itu levelnya ada di C3, mengaplikasikan, di situ biasanya menggunakan kata menerapkan ya. Maka nanti indikator pencapaian kompetensinya harus atau paling tidak setara dengan KD ya, jangan di atasnya atau di bawahnya gitu. Jadi indikator itu sebagai sebagai ukuran apakah kompetensi yang sudah ditetapkan tercapai atau
belum sebagai indikatornya gitu. Sehingga di level C3 menerapkan ini nanti Anda bisa gunakan kata kerja operasional yang setara di C3 gitu ya. Jadi jangan kalau KD-nya kata kerja operasionalnya ada di C3, jangan kemudian dibuat di C6, jangan juga dibuat di C1 itu. Ukur kompetensinya. Jadi pencapaian kompetensinya nggak terukur gitu. Tetapi nanti ketika yang akan kita bahas ini di tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran itu sebagai proses, maka bisa dimulai dari tahapan paling bawah, dari mulai mengingat, memahami sampai pada level kompetensi yang disebutkan di KD gitu. Itu tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran kan harus ada proses dari bawah, di mana baseline-nya dari kemampuan anak-anak itu sudah di tingkat mana. Kalau dia masih di level bawah, ya proses pembelajarannya mulai dari bawah, dari C1, C2, C3, nanti bisa dinaikkan sampai pada level kompetensi yang disebutkan di KD. Tahu maksudnya ini? Nanti kita bahas di tujuan pembelajaran ya. Nah, ini juga kemarin juga sudah kita bahas ya, untuk bagaimana cara menuliskan KD ya, cara menuliskan KD. Jadi sebutkan KD yang sudah dipilih ya. KD dari KI1, KI2 ini tidak perlu karena bidangnya Anda adalah bidang di mapelnya mapel elektronika, maka yang perlu Anda tuliskan KD dari KI3, KD dari KI4. Tulis 2 atau lebih indikator pencapaian kompetensi, tulis 2 atau lebih indikator kompetensi dari KD4. Ini sebagai contoh formatnya seperti ini, meskipun tidak harus format seperti itu ya. Jadi sandingkan KD-nya bunyi apa, indikatornya seperti apa gitu. Nah, ini contoh seperti ini, bawah ini. Jadi KD 3 berapa ya, bunyinya mungkin menerapkan program rangkaian timer counter dengan PLC menggunakan bahasa LED, STL, dan FBD, function block diagram, dan seterusnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, nah kalau Anda secara konteks Anda belum menemukan kata kerja operasional yang setara dengan yang disebutkan di KD, Anda bisa juga menggunakan kata kerja operasional yang dengan KD ya. Tulis saja menerapkan program rangkaian timer counter dengan PLC menggunakan bahasa ladder ya. Ini kan disebutkan KD-nya bisa bahasa ladder, STL, FBD. Nah, ini dalam indikator pencapaian kompetensinya bisa dipisah ya, dengan konteks bahwa nanti ini kompetensi-kompetensi yang bisa diukur. Yang pertama, siswa itu bisa menerapkan pemrograman berbasis ladder. Yang kedua, siswa itu bisa menerapkan pemrograman berbasis function block diagram, gitu ya. Itu contoh. Jadi kita yang merah-merah ini adalah kata kerja operasionalnya, kata kerja operasional yang digunakan yang sekarang. Kemudian memprogram itu banyak kata kerja yang digunakan di KD itu dengan bahasa mungkin bahasa yang seperti ini contohnya memprogram. Memprogram itu kan artinya membuat program ya, gitu. Jadi kalau kata kerja operasional memprogram, kalau Anda cari di kata kerja operasional di daftarnya taksonomi belum, maka tidak akan ketemu ya. Anda bisa memisahkan kata ini atau menjelaskan kembali. Memprogram itu artinya membuat program ya, membuat program ya, rangkaian timer. Nah, ini Anda bisa buat ini, artinya dia kata kerja operasionalnya dalam membuat seperti itu. Ini juga sudah nanti memprogram ini artinya bisa masuk di level C6 ya, creating. Halo, masih bersama saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, nih. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran.
Nah, dari indikator pencapaian kompetensi, Anda bisa membuat atau merumuskan satu atau lebih tujuan pembelajaran untuk setiap indikator pencapaian kompetensi. Ya, setiap indikator pencapaian kompetensi ini yang sudah dibuat, ya, Anda bisa merumuskan satu atau lebih. Jadi, kalau misalnya indikator pencapaian kompetensinya adalah menerapkan, maka nanti Anda bisa mulai dari bawah, mulai dari memahami, ya, mulai dari mendeskripsikan apa itu program timer, siswa dengan membaca atau mencari literatur tentang pemrograman tentang timer, maka nanti jadi Anda mulai dari yang paling bawah tidak apa-apa. Jadi di tujuan pembelajaran ini bisa lebih dari satu, karena di sini adalah proses pembelajarannya gitu. Nah, kemudian dalam hal indikator pencapaian kompetensi sangat spesifik, ya sangat spesifik itu artinya indikatornya sangat tidak bisa diurai lagi dan tidak dapat diuraikan lagi. Rumusan tujuan pembelajaran bisa sama dengan indikator pencapaian kompetensi tersebut. Jadi misalnya kalau indikatornya ini membuat kode program PLC timer counter ini, Anda cari-cari dia sudah tidak bisa dipisah. Kalau membuat kode program itu sudah tidak ada mungkin tidak ada pengetahuan pendahuluan dan sebagainya, ya Anda bisa gunakan langsung dari indikator pencapaian kompetensi ini atau sebagai tujuan pembelajaran gitu. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran itu tidak hanya dengan kalimat yang seadanya gitu. Nah, ini nanti akan Anda gunakan ketika nanti skripsi, ya. Skripsi tugas akhir, terutama yang membuat media pembelajaran dan sebagainya. Ini akan kami soroti gitu ketika Anda merumuskan capaian pembelajaran atau indikator pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan juga pembelajaran gitu. Ini akan kami soroti biasanya. Nah, kemudian apabila sebuah indikator pencapaian kompetensi masih dapat dirinci lagi, indikator pencapaian kompetensi tersebut dijabarkan lebih dari satu tujuan pembelajaran gitu. Jadi kalau ini misalnya indikator IPK-nya itu sangat spesifik, tidak dapat diuraikan lagi, maka Anda bisa membuat rumusan tujuan pembelajaran itu sama dengan indikator pencapaian kompetensi. Kalau yang ketiga, kalau indikator pencapaian kompetensinya masih dapat dirinci lagi, maka indikator pencapaian kompetensi tersebut bisa dijabarkan dalam lebih dari satu tujuan pembelajaran gitu. Nah, tujuan pembelajaran yang Anda rumuskan, ya, di poin 4 ini penting, harus mengandung unsur audience, ya, kita singkat A, behavior, kita singkat B, condition, kita singkat C, dan degree, kita singkat D. Gitu. Jadi ketika Anda merumuskan tujuan pembelajaran, maka harus mengandung unsur A, B, C, D, tambah satu lagi S, nanti single behavior gitu. Tapi ABCD aja udah cukup, ya. Nah, kemudian contohnya ini, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, ini adalah condition-nya, ya. Jadi kondisi siswa itu setelah berdiskusi dan menggali informasi, setelah mencari literatur dengan mencari literatur di internet, ya, itu adalah kondisinya, kondisi yang disiapkan. Terus kemudian peserta didik, nah peserta didik ini adalah audiensnya, ya, siswa itu. Kemudian dapat menjelaskan, nah ini bisa diambil dari indikator pencapaian kompetensi atau level kata kerja operasional yang dibawa dari indikator pencapaian kompetensi, ya. Mulai dari yang paling bawah bisa, tergantung nanti Anda mungkin melihat kemampuan siswa itu mulai dari mana taksonominya.
Mulai apakah dia harus memahami di level C1 dulu, ataukah di level C2, ataukah di level C3, sampai pada tingkat tingkat level kompetensi yang disebutkan di KD gitu. Jadi kalau ini kalau menjelaskan itu level berapa taksonominya? Halo? Halo? C3, ya, Pak. C3 menjelaskan. 2, Pak. 2, Pak. Kita lihat ini menjelaskan ada nggak di sini. Ya, menceritakan, menjabarkan, mencontohkan, menggali, mengubah, ya, menerangkan, menafsirkan ini. Ini ya di 2 ya. Paling nggak di 2 ini kurang lengkap ini. Nanti diambil, ya, dicari yang tabel yang lengkap. Ya seperti dijelaskan di C1, Pak. C1 di mana? Yang ketiga, baris ketiga. Oh iya, di C1 malahan ya. Ya dia kan menjelaskan mengingat ya, dia nanti dilihat kembali di taksonomi Bloom yang revisi ya, tabel yang dari Bloom. Ya. Ini malah bisa mulai dari C1, kemudian nanti diurut, kemudian memahami, diambil seperti itu. Jadi dari sini nanti kemudian akan bisa proses pembelajarannya itu bisa betul-betul runtut, terukur begitu ya. Kita kembali sini. Kemudian ya, nah nanti dinaikkan sampai kompetensi yang diharapkan. Jadi kompetensi yang diharapkan itu ya acuannya kata kerja operasionalnya. Kalau kata kerja operasionalnya di level C3 menerapkan ya atau lainnya, nanti di sini juga yang akhir itu dapat menerapkan sistem, bukan kebutuhannya dihilangkan ya. Jangan cuma terus mengganti kata kerja operasionalnya saja, tapi harus dilihat konteks kalimatnya ya. Dapat menerapkan sistem pneumatik dan komponennya secara tertulis. Nah, dapat menerapkan sistem pneumatik dan komponennya secara praktik. Nah, seperti itu. Nah, di sini secara tertulis, secara secara praktik atau lainnya, ini adalah behavior, yaitu tingkah laku yang diharapkan gitu. Kemudian dengan tepat dengan benar, itu adalah degree, yaitu tingkah laku yang dilakukan, tingkatan tingkah laku yang dilakukan gitu ya. Jadi komponen ABCD ini harus ada dalam merumuskan tujuan pembelajaran gitu ya. Ditambah lagi nanti adalah dinamakan dengan single behavior, yaitu tingkah laku spesifik, itu bisa. Tapi yang penting ini ABCD ini harus ada untuk komponen ketika Anda merumuskan tujuan pembelajaran gitu. Jadi ini yang harus Anda betul-betul pahami gitu. Dari sini ada pertanyaan. Halo? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Tujuan pembelajaran dapat dirumuskan untuk masing-masing pertemuan. Ya. Ini bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi dalam satu RPP ya, itu nanti kan bisa dibagi menjadi beberapa pertemuan. Ini nanti Anda bisa menuliskan tujuan pembelajaran itu untuk masing-masing pertemuan. Pertemuan pertama, nah, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran peserta didik dapat, nah ini kalau dituliskan bertahap seperti ini, bisa ya.
Jadi ini adalah kondisinya setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran ya peserta didik, atau nanti harusnya lebih spesifik setelah membaca atau setelah mempraktikkan apa, setelah mendengarkan keterangan ya, seperti kalau saat ini setelah mengikuti ceramah tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat satu merumuskan tujuan pembelajaran dengan benar dan seterusnya. Misalnya ini targetnya berapa, ini hanya contoh ya, poin-poin yang harus dicapai apa saja. Ini bisa mulai dari kompetensi yang paling bawah sampai kompetensi yang ingin dicapai di KD tersebut gitu. Nah, bersikap ini adalah single behavior ya, itu bersikap dengan bersikap sopan santun misalnya. Ini ditambahkan gitu, bisa ditambahkan bisa tidak gitu ya. Terus kemudian pertemuan kedua juga sama misalnya seperti ini, tinggal nanti poin-poin dari ini, poin-poin 1, 2, 3 ini adalah poin bisa diisikan contohnya di sini. Dapat menjelaskan kebutuhan sistem pneumatik komponennya secara tertulis dengan tepat, dan dapat menerapkan sistem pneumatik dan komponennya secara tertulis, secara praktik. Terus kemudian yang ketiga, dapat mendesain sistem pneumatik elektrik secara tepat. Nah, itu berarti sudah ada 3 tujuan pembelajaran ya. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat satu dapat menjelaskan kebutuhan sistem, dapat menerapkan sistem pneumatik, dapat membuat sistem pneumatik elektrik secara tepat gitu. Jadi dari sini bisa menjadi 3 ya. Tapi kita lihat KD-nya adalah maksimumnya, kalau tadi yang saya sebutkan KD-nya adalah mungkin bukan menerapkan tetapi mendesain sistem pneumatik begitu. Itu jadi di akhir adalah level akhir dari kompetensi yang diharapkan. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Pak, untuk contoh yang S single behavior tuh yang bagaimana, Pak? Misalnya tingkah laku spesifik itu dengan santun, dengan rasa hormat seperti itu single spesifik. Tapi tidak usah juga tidak apa-apa ya. Bentar, ini contohnya. Ini dibaca, nanti saya jelaskan. Oke. Ya, seperti itu nanti untuk single behavior dengan rasa hormat, dengan santun seperti itu. Kalau yang degree beda dengan degree. Degree itu dengan tepat, dengan benar ya, itu degree. Degree itu tingkatan kemampuan yang diharapkan. Kalau degree, tingkatan tingkah laku yang dilakukan. Itu ya, Mas. Ada pertanyaan lain? Untuk posisi tujuan pembelajaran nanti peletakannya di atas IPK KD sama bawah. Setelah ini urutannya sama seperti ini urutannya. Urutannya ini kan dari KD sama indikator pencapaian kompetensi itu kan disandingkan KD IPK ya. Anda sudah dapatkan KD-nya, kemudian IPK-nya dibuat di samping ini toh, atau menuliskannya kemudian KD, kemudian bawahnya itu IPK. Kalau
KD-nya nomor 4231, kalau IPK yang ke-1 yang Anda buat maka bisa dituliskan 423.1 gitu. Di bawahnya juga apa-apa, di sampingnya juga tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, setelah itu baru tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dituliskan di sini. Gitu, Mas. Ya. Jadi sesudah merumuskan IPK. Karena tujuan pembelajaran ini kan dijabarkan dari IPK. Ya. Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, kalau yang di surat edaran Permen, di surat edaran Mendikbud yang terbaru kemarin itu kan Anda sudah pernah dengar enggak RPP 1 halaman? Belum. Pernah, Belum. Pak. Pernah. Ya. Belum, Pak. Nah, RPP 1 halaman itu dia langsung ke tujuan pembelajarannya, IPK-nya nggak dituliskan. Tetapi sebagai pendidik, Anda harus tahu tujuan pembelajaran itu diperoleh dari mana gitu. Jadi meskipun kalau RPP 1 halaman itu indikator pencapaian kompetensinya tidak dituliskan, tapi itu harus Anda tahu, harus itu istilahnya hidden ya. Jadi tujuan pembelajaran itu diperoleh dari mana itu harus Anda tahu gitu. Itu RPP 1 halaman. Cuma kalau untuk Anda jangan gunakan RPP 1 halaman, nanti Anda tidak paham ya. Itu Anda nanti nggak paham gitu. Jadi komponen-komponen RPP yang sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu harus Anda harus Anda cermati dan Anda buat gitu supaya Anda paham betul-betul dari mulai merumuskan, dari mulai mencari KD-nya ya, menentukan itu, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, kemudian sampai nanti paling bawah itu adalah melakukan penilaian atau asesmen ya. Belum sampai ke sana, nanti di paling bawah itu asesmen ya. Jadi bahasan ini RPP ketika Anda menyiapkan untuk ngajar itu bahasanya betul-betul berurut begitu. Nah, itu kalau kita melihat itu ada benang merahnya semua dari mulai KD sampai penilaian itu ada benang merahnya ya. Kalau ada yang bleser itu terlihat gitu. Itu Mas. Jadi makanya poin demi poin ini kita berikan supaya Anda betul-betul paham. Ada pertanyaan barangkali? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang adalah Anda buat tujuan pembelajaran dari KD dari IPK yang sudah Anda buat kemarin. Kemarin IPK-nya ada 40, kita potong jadi 20 saja. Jadi 20 IPK dari 5 KD berarti ya. Halo? Ya, Pak. Iya, Ya, Pak. dari 5 KD itu menjadi 20 IPK. Nah, 20 IPK itu Anda jabarkan menjadi tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini saya tidak menentukan tujuan pembelajarannya karena sudah ada acuan. Ya, paling tidak nanti minimal sama ada minimal 20 tujuan pembelajaran sejumlah IPK, tapi dia bisa lebih sebenarnya sesuai dengan konteks materi yang ada gitu. Kalau IPK-nya itu tidak sangat spesifik dan tidak dapat diuraikan lagi, maka Anda cukup merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Tapi kalau indikator pencapaian kompetensi itu masih bisa dirinci ya, pembelajarannya nanti terlihat bisa ini harus kita dengan di level taksonomi di C2, maka Anda bisa mulai dari C2 sampai pada titik kompetensi yang diharapkan di level berapa dari KD dan dari indikator pencapaian kompetensi yang sudah Anda buat begitu. Kemudian kemarin sudah untuk tugas itu sudah saya share untuk pengumpulannya belum? Link pengumpulannya.
Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ngumpulin belum? Saya belum cek nih. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang tugas IPK ya, Pak? Ya, ya, ya. Karena di situ kan saya bisa lihat tanggal berapa, tugas tanggal berapa, Anda ngumpulkan tanggal berapa itu terlihat gitu. Jadi timestamp-nya kan ada ya. Jadi tolong bisa betul-betul Anda disiplin untuk mengumpulkan itu karena nanti itu bagian dari penilaian gitu ya. Baik, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan Belum, dari Pak. sini? Jadi hari ini Anda buat tujuan pembelajaran, rumuskan tujuan pembelajaran sejumlah dari apa namanya berapa tadi 20 IPK ya? Iya, Pak. Ya, IPK itu Anda rumuskan tujuan pembelajarannya. Sambil nanti kalau ada permasalahan Anda bisa langsung bertanya di grup WA ya, gitu. Pak, Iya, Pak. sebelumnya saya bertanya, Pak. Kenapa? Kemarin kan saya diberi tugas khusus itu, Pak, yang 15 KD 2 apa? IPK itu Ya. ngambilnya nambahin IPK lagi atau menyesuaikan KD-nya yang menyesuaikan, Mbak? Yang sudah dibuat aja, sekarang dibuat kemarin karena Anda yang saya tugaskan kan buat 10 tapi Anda cuma buat berapa, saya tambahi. Kalau sekarang kan kembali lagi saya kasih tugas untuk membuat tujuan pembelajaran. Anda ambil 5 KD atau 20 IPK ya. 20 IPK dari 5 KD, itu tugasnya. Kalau nanti Anda buatnya lebih kurang dari itu, nanti saya tambahkan lagi gitu. Buatan, Pak. Kriterianya 20 IPK-nya atau 5 KD-nya? Saya kan kalau 5 KD cuma dapat 10 IPK. Yo enggak, Thomas. 5 KD ya tetap 20 Saya IPK. disuruh per KD 2 IPK, Pak. Iya. Per KD 2 IPK loh, Pak, itu, Pak. Pas disuruh. Per KD itu, satu pasang KD itu kan ada KD 3, ada KD 4. KD 3-nya 2 IPK, KD 4-nya 2 IPK. Jadi kalau 5 KD itu 5 pasang artinya, bukan itu 5 pasang ya. 5 pasang KD, KD 3, KD 4. Itu. Jadi kalau 5 KD itu artinya 5 pasang KD, bukan KD 3 sendiri, 4 sendiri enggak. Jadi kita bicarakan KD itu sepasang, KD 3, KD 4. Jadi kalau 5 ya otomatis dia 20 IPK gitu. Kalau 10 ya 40 IPK gitu. Ya ini hanya untuk tugas, tapi yang penting itu KD itu satu pasang, KD 3, KD 4. Nanti dalam pelaksanaannya KD 3, 4 ini nggak boleh dipisah ya. Meskipun ini KD 3 adalah pengetahuan, kompetensi untuk level kognitif, pengetahuan. Yang 4 itu adalah keterampilan ya, motorik. Nah, ini meskipun nanti Anda mengajar teori, maka 4 ini juga harus diukur, harus ikut ya. Gitu. Dia sepasang, nggak bisa dipisahkan sendiri-sendiri. Meskipun nanti Anda ngajar praktek, nanti yang pengetahuannya ini juga harus diukur gitu. Gitu ceritanya. Ini pasangan ya. Jadi KD 3, 4 ini boleh dipasang, ya bisa dipisahkan itu. Kayak Romeo dan Juliet. Ya. Jadi itu sepasang itu. Itu. Kalau Anda kan masih bisa dipisahkan nih. Contohnya di pacar. Ikhwan, Buyani di pacar Rung. Malah sih Mas Fatir di pacar Rung. Mbak. Boten. Ora. Yang duwe ora apa-apa. Ning hati-hati. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu yang harus Anda kerjakan sambil tetap diskusi di WA. Kita untuk grup, untuk web meeting kita bisa akhiri. Jadi targetnya hari ini adalah tujuan membuat atau merumuskan tujuan pembelajaran, gitu ya. Terus kemudian
data yang kemarin itu adalah data diminta dari koordinator praktek kependidikan PK Pak Joko yang nanti akan diserahkan ke unit praktek kependidikan itu. Jadi jumlahnya kemarin Renaldi itu yang belum ada. Itu nanti informasi yang dari koordinator praktek kependidikan akan kita selalu kita teruskan komunikasikan dengan Anda gitu ya. Itu semua saya cukupkan dulu dan mohon bisa dikerjakan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran meskipun kita ya bertahap supaya Anda betul-betul paham. Sambil nanti Anda juga harus baca yang sudah saya berikan itu ya. Ini materi ini Anda baca. Nah, setelah nanti misalnya Anda menyelesaikan tujuan pembelajaran, itu nanti kemudian Anda baca terkait dengan materi pembelajaran. Nah, nanti ini juga sudah mulai Anda siapkan ya. Saya nanti mau ngajar apa tuh aku kok materi pembelajaran opo. Nah, Anda sudah mulai nyiapkan materinya gitu ya. Nah, di RPP ini nanti materi pembelajaran tidak ditempelkan di RPP semua. Di RPP ini hanya poin-poin aja materi yang akan dibahas. Misalnya tentang PLC, ya nanti dibahas tentang arsitektur PLC. Poin kedua, pemrograman PLC. Poin ketiga, penerapan PLC. Seperti itu misalnya topiknya. Nah, materinya nanti itu dilampirkan, ureanya contohnya dilampirkan seperti itu. Nanti ada lampiran sendiri materi itu. Jadi tidak ngumpul di RPP gitu ya. Terus kemudian metode pembelajaran. Metode atau model pembelajaran. Nah, metode atau model pembelajaran ini nanti Anda harus baca juga ya, ada namanya scientific method atau metode ilmiah ya. Ini yang kemarin dikenal sebagai 5M itu. Nanti Anda cari ya, Anda cari metode ilmiah itu seperti apa ya. Kemudian ada metode discovery atau inquiry discovery ya. Itu seperti apa sih metode discovery atau inquiry discovery itu. Ya. Kemudian ada metode atau model problem based learning ya. Model atau metode problem based learning itu seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana gitu. Terus kemudian metode project based learning atau PJBL, kalau ini biasa disebut PBL yang problem based learning. Kalau project based learning itu biasa disebut PJBL ya. Kemudian ada juga model atau metode pembelajaran cooperative learning ya. Ini beberapa dari sekian banyak model metode pembelajaran yang bisa digunakan di kelas ya. Karena nanti paradigma pembelajarannya yang diharapkan adalah pembelajaran aktif yang efektif. Ya, dengan paradigma ini maka pembelajaran itu diharapkan adalah student center, berpusat pada siswa, tidak berpusat pada guru. Jadi guru ceramah terusnya 2 jam ceramah terus itu dihindari. Seperti saya gini tadi, ceramah terus itu dihindari. Makanya juga saya harus membuat memilih salah satu model ini gitu. Misalnya harus ada bagaimana memberikan penugasan, langkah-langkahnya ya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di ini nanti di masing-masing model atau metode pembelajaran ini. Itu ada langkah-langkahnya sendiri yang dinamakan dengan sintaks atau langkah-langkah pembelajaran. Harum masih bisa bersama saya? Masih Pak. Ya. Nah, nanti harus Anda baca ya di Google ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 model atau metode ini aja sudah cukup. Nah, kalau kita di bidang di teknik itu sebagian besar itu menggunakan problem based learning atau project based learning. Cooperative learning juga bisa, meskipun juga yang lain ini juga bisa, tapi akan lebih banyak di PBL dan PJBL gitu. Anda harus tahu langkah-langkahnya seperti apa gitu ya.
Jadi itu yang harus Anda siapkan. Nanti ada juga ini teaching factory dan lain-lain. Ini dari beberapa model dan metode pembelajaran yang bisa diterapkan. Kenapa Anda harus tahu ini? Nanti karena Anda akan membuat ini di langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini di poin langkah-langkah pembelajaran ini Anda harus tahu langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan model atau metode yang Anda pilih, ya. Misalnya Anda pilih model atau metode pembelajaran problem based learning, maka langkah-langkahnya harus disesuaikan dengan problem based learning. Tidak boleh langkah-langkah ini Anda karang sendiri, enggak bisa gitu ya. Jadi kalau Anda sudah milih model problem based learning, maka langkah-langkahnya harus menyesuaikan langkah-langkah problem based learning. Langkah-langkah problem based learning itu seperti apa nanti? Atau Anda bisa search ya. Kata kuncinya adalah sintaks problem based learning atau langkah-langkah dalam pembelajaran problem based learning. Untuk model metode yang lain ya bisa Anda search langkah-langkah pembelajaran project based learning, langkah-langkah inquiry, langkah-langkah cooperative learning. Ya, cooperative learning aja dibagi nanti masih banyak ya. Cooperative learning itu salah satu, nanti ada jigsaw dan sebagainya, begitu ya. Jadi itu yang nanti harus Anda kuasai di sini ketika Anda mengajar ya. Itu ini langkahnya ya, langkah 1, langkah 2 dan seterusnya, ini contohnya kalau menggunakan problem based learning. Terus kemudian setelah langkah-langkah itu nanti ada yang terakhir itu penilaian ya, asesmen. Nanti asesmen itu juga ada tekniknya, tidak hanya membuat soal, 2 soal, 3 soal, enggak. Nanti ada aturannya, ada bagaimana cara mengukurnya. Paling tidak asesmen atau penilaian itu harus melihat atau merujuk pada indikator pencapaian kompetensi yang sudah dibuat di atas tadi ya. Paling tidak 1 soal itu harus menanyakan terkait dengan indikator pencapaian kompetensi. Supaya apa? Penilaian itu mengukur dari indikator yang sudah ditetapkan. Begitu. Ya, dari sini, oke, dari sini gambaran dari apa yang saya sampaikan. Silakan dikerjakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Barangkali ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.